Kita hidup di zaman ketika hampir tidak ada lagi ruang sunyi. Setiap kali membuka layar, ada notifikasi, ada rekomendasi, ada algoritma yang terus berbicara. Di tengah semua kebisingan itu, muncul pertanyaan yang jarang kita sadari. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan jika kita tidak pernah benar-benar hening? Semakin mencintai Alkitab. Selamat datang di channel Semakin Mencintai Alkitab. Tema hari ini, hening versus algoritma. Pengantar. Algoritma dirancang untuk mempertahankan perhatian kita. Semakin lama kita melihat layar, semakin banyak yang ditawarkan. Selain itu, juga ditawarkan video berikutnya, konten berikutnya, jawaban berikutnya. Semua bergerak cepat. Namun, firman Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Pelan, diam, dan dalam. Bagian 1. Tuhan tidak selalu berbicara dalam kebisingan. Dalam kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 11-12, Nabi Elia mengalami sesuatu yang mengejutkan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Tuhan tidak ada dalam api itu. Dan sudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dikutip dari kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 11-12. Dalam kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 12 itu, Tuhan hadir bukan dalam gempa atau api, tetapi dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Sekali lagi, Tuhan tidak hadir dalam angin besar.
tidak juga dalam gempa, tidak dalam api, tidak dalam suara besar, tetapi dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Artinya, kadang suara Tuhan hadir bukan dalam suara yang paling sering dan keras, tetapi dalam keheningan yang mudah terlewat. Hal ini semakin sulit kita sadari hari ini ketika hidup dipenuhi terlalu banyak suara, terlalu banyak informasi, terlalu banyak opini yang saling berebut perhatian. Kita hidup di era post-truth, yaitu sebuah keadaan ketika emosi, ketakutan, dan pengulangan sering lebih dipercaya daripada kebenaran itu sendiri. Di tengah kebisingan seperti itu, yang paling tenang sering kalah oleh yang paling ramai. Yang paling dalam sering tertutup oleh yang paling viral. Karena itu, keheningan menjadi penting. Sebab hanya dalam hati yang tidak terus-menerus dipenuhi kebisingan, kita perlahan belajar membedakan mana suara yang sekedar keras dan mana suara yang benar-benar memberi hidup. Bagian 2, algoritma memburu perhatian, hening membuka hati. Algoritma bekerja dengan satu tujuan, yakni menarik perhatian. Semakin emosional, semakin cepat, semakin ramai, semakin kuat efeknya. Namun, relasi dengan Tuhan tidak dibangun lewat distraksi terus-menerus. Dalam Mazmur bab 46 ayat 11 dapat kita baca sebagai berikut. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Ayat ini terasa semakin sulit di tengah kebisingan era digital, karena dunia modern, lebih khusus lagi postmodern, melatih kita untuk terus bereaksi, bukan untuk diam. Oleh karena itu, bagian 3 berikut ini sangat penting
yakni tentang membaca Alkitab membutuhkan kehadiran. Bagian 3, membaca Alkitab membutuhkan kehadiran. Kita bisa membaca ayat sambil membuka notifikasi, mendengar renungan sambil berpindah aplikasi, bahkan berdoa sambil memikirkan hal lain. Tubuh hadir, mata melihat teks, tetapi ingat, dalam kondisi seperti itu, hati tidak benar-benar tinggal. Padahal dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 7, Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Bukan sekedar lewat, tetapi tinggal. Bagian 4, hening bukan kosong. Banyak orang takut untuk memasuki suasana hening, karena dalam keheningan kita mulai melihat isi hati sendiri. Namun justru di sana seringkali Tuhan justru bekerja. Hening bukan sekedar tidak ada suara. Hening merupakan ruang untuk mendengar. Bagian 5, pesan pengingat. Masalah terbesar kita di era digital ini bukannya Tuhan berhenti berbicara, tetapi kita yang tidak pernah berhenti melakukan scrolling. Bagian 6, penutup reflektif. Di era AI dan algoritma, menjadi pembaca Alkitab berarti belajar satu hal yang mungkin langka, yakni hening. Hening sebelum membaca, hening saat merenungkan, hening untuk mendengarkan. Karena firman Tuhan tidak selalu datang sebagai ledakan besar. Ia hadir pelan dan hanya terdengar oleh hati yang mau diam. Bagian 7, pesan penutup. Hari ini, di era digital dan AI, sebelum membuka Alkitab, cobalah matikan notifikasi sejenak. Tarik nafas pelan-pelan.
lepaskan. Diam beberapa menit, lalu bacalah ayat Alkitab secara perlahan. Di tengah keheningan itu, saya, Anda, kita semua akan mendengar sesuatu yang selama ini tenggelam oleh kebisingan.